Halo, selamat datang kembali di channel Matematika saya Dan. Ya, sesuai dengan judul, menentukan banyak faktor positif dari suatu bilangan. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan banyak faktor positif dari suatu bilangan bulat ya. Dalam hari ini adalah bilangan asli ya, bulat positif, bilang asli. Oke, langsung aja. Jadi misalkan kita ada pertanyaan, jadi kalian disuruh menentukan banyak faktor positif ya. Jadi tentukan banyak faktor positif dari, ya kita ambil angka yang mudah dulu, yang kecil-kecil, misalnya 48. Oke, tanda seru. Tentukan banyak faktor positif dari 48. Oke. Nah, kita kalau manual, kita carinya adalah kita tentukan perkalian yang menghasilkan 48 ya. Jadi kalau kita cari secara manual, kita mengerjakannya seperti ini. 48, ya kita bagi jadi 2. Misalnya 1 dikali 48, 2 dikali 24, 3 dikali 16, lalu masih bisa gak? 4 dikali 12, habis 4, 5 nggak bisa, 6 dikali 8, berarti selesai. Jadi kalau ditulis dalam bentuk himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, lalu 48. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 faktor positifnya ya. Jadi ada 10 faktor positifnya. Oke, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Jadi ada 10. Dengan cara manual kita bisa menemukannya ada 10. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana jika angka di sini besar? Ya, tentunya kita akan kesulitan dengan mendaftar seperti ini ya. Nah, oleh karena itu kita butuh cara secara umum untuk menentukan banyak faktor positif dari suatu bilangan bulat positif, yaitu bilangan asli. Oke, menurut teorema ya, jadi ada satu teorema dasar ya, teorema dasar aritmetika, itu mengatakan suatu bilangan bulat positif, dalam hal ini adalah bilangan asli, itu bisa dinyatakan dalam perkalian bilangan prima. Perkalian bilangan prima yang unik tentunya ya, yaitu hanya penyusunnya hanya satu itu aja. Nah, jadi kita bisa menyatakan, jadi misalkan bilangan itu adalah n, jadi bilangan positif itu, bilangan asli bulat positif itu atau bilangan asli itu misalkan n. Jadi n itu bisa ditulis dalam perkalian bilangan-bilangan prima ya. Jadi misalkan bilangan prima itu saya misalkan P1 dengan pangkatnya R1 dikalikan P2 pangkat R2 dan seterusnya dikali dan seterusnya sampai dikalikan P ke K lah ya. Jadi ini R ke K. P-nya adalah P itu bilangan prima ya. Bilangan prima. Nah, kalau kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini, nah ini yang kita kenal dengan faktorisasi prima ya. Nah, banyak faktor positifnya itu sama dengan perkalian dari pangkatnya ditambah 1. Jadi R1 ditambah 1 dikalikan R2 ditambah 1 dikalikan dan seterusnya sampai R ke K tambah 1. Nah itu dia, ini bentuknya. Nah kita akan praktekkan soal tadi yang 48, ya ini memang kecil ya, mampu dikerjakan secara manual. Kita akan buktikan. Ini kita kasih inilah ya, jangan warna putih ya. Kita pakai jangan warna putih. Kita pakai warna ya ini aja. Ini kita kasih box ya. Oke. Ya. Jadi misalnya untuk 48. Nah, 48 ini
Kalau kita faktorisasi prima, kita tulis dalam bentuk perkalian bilangan prima seperti ini. Ini kita faktorisasi prima dengan font faktor ya. 2, di sini kita dapat 24, bagi 2 lagi 12, bagi 2 lagi dapat 6, bagi 2 lagi dapat 3. Berarti 48 kalau ditulis dalam bentuk perkalian bilangan prima, faktorisasi bilangan primanya, itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, dari sini kita dapat banyak faktor sesuai teorema ini ya, banyak faktor positif, ya faktor positif ya, itu sama dengan, nah pangkatnya ditambah 1, berarti 4 tambah 1 dikalikan dengan 3. 3 kalau tidak ditulis itu pangkat 1, berarti 1 tambah 1, yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, sama angka yang didapat 10, sama seperti kita mencarinya dengan manual ya, mendaftar ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa menentukan banyak faktor positif dari suatu bilangan, dalam hal ini bilangan asli, dengan cara seperti ini, sesuai teorema dasar aritmetika ya. Inggrisnya apa namanya ya? Fundamental Theorem of Arithmetic ya, seperti itu. Nanti coba dicari kalau memang mau browsing ya, seperti itu. Nah, dengan cara ini kita juga dapat menentukan banyak faktor ganjilnya dan banyak faktor genapnya. Yang artinya kalau ditotalin banyak faktor ganjil dan faktor genap ditotalin, yaitu sama juga dengan banyak faktor positif. Oke, jadi videonya sampai di sini aja. Silakan kalian coba dengan angka-angka lain yang lebih besar. Ya, tentunya ya, kalau kalian mau buktikan dengan cara manual, silakan. Dengan cara ini, silakan. Atau dikembangkan dengan mencari banyak faktor ganjil ataupun banyak faktor genap. Atau contohnya ini deh, dari 48 ini deh. Tentukan banyak faktor ganjil dari 48. Nah, faktor ganjilnya adalah 1, 3, ya cuma 2 ya, 1, 3 doang ya. 1, 3, ya cuma 2 aja. Ya, dapat dari mana? Dari 3 ini. 3 ini pangkat 1 sama 3 ini pangkat 0. Itu cuma ada 2. Nah, 2 ini membuat dia jadi genap. Ganjil kalau dikali genap, dia akan jadi genap. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share ke kawannya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye.